Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Cahyono. Saya di sini akan menjelaskan hasil pekerjaan UAS pengukuran listrik yang diberikan. Ini adalah soal untuk nomor yang pertama. Soal tersebut yaitu sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2500 ohm, R3 variabel. Dengan membuat R3 pada 450, defleksi galvanometer adalah 150 mm. Dan untuk R3 sama dengan 950 ohm, defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah, ya, pertama kita mencari IG, di mana rumus IG sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R3 tambah RG dikali IT. Rumus IG 1 sama dengan 2 IG 2. Ya, masukkan angkanya, yaitu sama dengan 1,0 dibagi 1,0 ditambah 450 ditambah RG sama dengan 2, 1 ditambah 450 ditambah RG, sehingga RG hasilnya sama dengan 40 ohm. Selanjutnya RT, yaitu rumusnya R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah RG dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG, dimana R2 yaitu 2500 tambah R1 1, R3 450, sedangkan RG 40. 450 tambah 40, sehingga hasil RT sama dengan 2500 ohm. Selanjutnya IT, dimana rumus IT yaitu 1,5 dibagi 2500 sehingga menghasilkan 0,6 mA. Selanjutnya masukkan ke rumus IG, dimana rumus IG yaitu R1 ditambah R1 tambah R3 ditambah RG dikali IT, dimana R1 yaitu 1, R3 sama dengan 450 ditambah RG dikali IT yaitu 0,6, hasilnya yaitu 1,2 mikroampere. Sensitivitas arusnya yaitu 1,5 dibagi 1,2 sama dengan 125 mm per mikroampere. Ini hasilnya untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita menuju ke nomor yang berikutnya. Ini adalah nomor yang selanjutnya, yaitu nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah short air tone pada ampere meter seperti pada gambar tersebut, dengan tekanan adalah RM50 dan arus defleksi penuh 1 mA agar menghasilkan batas siklus rangkuman ganda 1A, 5A, dan 10A adalah. Yang untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita mengukur untuk 1 ampere, dimana rumus dari 1 ampere yaitu RA ditambah RB ditambah RC sama dengan IM dikali RM dibagi 1 ampere dikurangi IM, sehingga menghasilkan 50/999. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya ukur yang 5 ampere, yaitu rumusnya RA ditambah RB sama dengan IM dikali RC ditambah RM dibagi 5 ampere dikurangi IM, sehingga hasilnya RC ditambah 50
per 4,999. Ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya ukur 10 ampere. Mana rumus 10 ampere itu RA sama dengan IM dikali RB ditambah RC ditambah RM dibagi 10 ampere dikurangi IM sama dengan RB ditambah RC ditambah 50 per 9,999. Ini untuk persamaan yang ketiga, dimana nilai RA dapat diketahui yaitu sama dengan 0,005005 ohm. Untuk mencari nilai RC yaitu substitusi persamaan 1 dan 2, sehingga 4,999 RA ditambah 4,999 RB dikurangi RC sama dengan 50. 5000 RC sama dengan 2,2, sehingga RC sama dengan 0,04 ohm. Untuk mencari nilai RB itu substitusikan persamaan 1 dan persamaan 3, dimana 9,999 RA dikurangi RB dikurangi RC sama dengan 50, sehingga menghasilkan 10.000 RB sama dengan 450,45 kurangi 400,4. Nilai RB sama dengan 5,005 kali 10 min 3. Itu adalah hasil untuk yang nomor 2. Kita menuju ke nomor yang selanjutnya, dimana untuk soal yang selanjutnya itu seperti ini. Dimana saya akan bacakan soal yang berikut. Dari dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar. Kalau menurut jawaban saya yaitu gambar A, karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Jalan gambar A, arus sebenarnya yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter tidak tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampermeter harus dikurang dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B, ia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan atau error besar arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran RX ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang benar untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai RX beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah, sedang tahanan voltmeter adalah tinggi. Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban IX yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber XT. Jika RX besar dibanding terhadap tahanan ampermeter dapat diabaikan dan XT sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Dengan demikian rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai tahanan yang tinggi. Ya, kita menuju ke nomor yang berikutnya, dimana soalnya seperti ini. Saya akan bacakan soalnya. Nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah kerak DR horizontal dengan tahanan dalam RM 100 ohm dan skala penuh IDP sama dengan 1 mA agar menjadi per meter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt, 0 sampai 500 volt seperti gambar tersebut. Dimana untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita mencari yang 10 ohm, 10 volt. Dimana rumusnya yaitu RT sama dengan 10 dibagi 1 mA sama dengan 10 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi RM sama dengan 10K dikurangi 100 ohm, hasilnya 9,9 kilo ohm.
Selanjutnya itu 50 volt. Rumusnya sama seperti 10 volt, yaitu RT sama dengan 50 per 1 mA sama dengan 50 kilo ohm. Dimana nilai RS sama dengan RT dikurangi R4 ditambah RM sama dengan 50K dikurangi 10K sama dengan 40 kilo ohm. Ya, selanjutnya yang 250 volt. Rumusnya RT sama dengan 250 dikurangi 1 dibagi 1 mA sama dengan 250 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM sama dengan 250 dikurangi 50 sama dengan 200 kilo ohm. Yang terakhir yaitu 500 volt. Dimana rumusnya RT sama dengan 500 dibagi 1 mA sama dengan 500 kilo ohm. Dimana RS sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM sama dengan 500 dikurangi 250 sama dengan 250 kilo ohm. Ini untuk jawaban yang nomor 4. Kita menuju ke soal selanjutnya, dimana soalnya seperti ini. Ya, saya akan bacakan gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut serta jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Ini adalah gambar alat ukur yang dimaksud dari soal tersebut. Alat ukur tersebut yaitu namanya lidah getar, di mana prinsip kerja dari lidah getar yaitu sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal, kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan konter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pada konter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena konter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Itulah jawaban dari nomor 5. Kita menuju ke nomor yang selanjutnya, dimana soalnya seperti ini. Nah, soalnya jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar, berapa nilai resistor RE? Yang untuk mencari nilai RX, rumusnya yaitu RX sama dengan 400 dikali 100 dibagi 10 sehingga hasilnya yaitu 4 kilo ohm. Nomor 8 cuma kayak gini jawabannya. Menuju soal yang berikutnya seperti ini. Ya, tentukan bersama untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan berikut. Ya, untuk mencari Rx, rumusnya sama dengan R3 dikali R2 dibagi R1. Sedangkan rumus untuk mencari Lx sama dengan R2 dikali R3 dikali C. Kita menuju soal yang terakhir. Jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Ini adalah gambar dari ADC. Ya, prinsip kerja dari ADC adalah mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 153 dalam bentuk desimal. Sedangkan dalam bentuk biner yaitu 10011001. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.